Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiara Estavanesa Putri dengan NIM C1C021115. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai PPh Pasal 24 Kredit Pajak Luar Negeri, angsuran PPh Pasal 25 Orang Pribadi dan Badan. PPh Pasal 24 Kredit Pajak Luar Negeri. Pengertian PPh Pasal 24. PPh Pasal 24 atau Pajak Penghasilan Pasal 24 adalah peraturan yang mengatur hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak mereka di luar negeri untuk mengurangi nilai pajak terhutang yang dimiliki di Indonesia. Penggabungan penghasilan. Yang pertama, penggabungan penghasilan dari usaha dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut atau accrual basis. Yang kedua, penghasilan lainnya dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut atau cash basis. Yang ketiga, penggabungan penghasilan yang berupa dividen Pasal 18 ayat 2 Undang-Undang PPh dilakukan dalam tahun pajak pada saat perolehan dividen tersebut ditetapkan sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan. Selanjutnya, batas maksimum kredit pajak. Yang pertama, penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya serta keuntungan dari pengalihan saham dan sekuritas lainnya adalah negara tempat badan yang menerbitkan saham atau sekuritas tersebut didirikan atau bertempat kedudukan. 2. Penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta gerak adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga, royalti, atau sewa tersebut bertempat kedudukan atau berada. 3. Penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tak bergerak adalah negara tempat harta tersebut terletak. 4. Penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani imbalan tersebut bertempat kedudukan atau berada. 5. Penghasilan bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan. 6. Penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan adalah negara tempat lokasi penambangan berada. 7. Keuntungan karena pengalihan harta tetap adalah negara tempat harta tetap berada. Dan 8. Keuntungan karena pengalihan harta yang menjadi bagian dari suatu bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap berada. Batas maksimum kredit pajak diambil yang terendah di antara 3 unsur perhitungan berikut ini. Yang pertama, jumlah pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri. Kedua, penghasilan luar negeri seluruh penghasilan kena pajak dikali PPh atas seluruh yang dikenakan tarif pasal 17. 3. Jumlah pajak yang terutang untuk seluruh penghasilan kena pajak dalam hal penghasilan kena pajak adalah lebih kecil daripada penghasilan luar negeri. Selanjutnya, batas maksimum kredit pajak untuk setiap negara atau per country elimination. Apabila penghasilan luar negeri berasal dari beberapa negara, maka penghitungan batas maksimum kredit pajak dilakukan untuk masing-masing negara. Selanjutnya, perubahan besarnya penghasilan di luar negeri. Dalam hal terjadi perubahan besarnya penghasilan yang berasal dari luar negeri, wajib pajak harus melakukan pembetulan SPT tahunan untuk tahun pajak yang bersangkutan dengan melampirkan dokumen yang berkenaan dengan perubahan tersebut. Apabila akibat pembetulan tersebut menyebabkan pajak penghasilan kurang dibayar, maka atas kekurangan tersebut tidak dikenakan sanksi bunga. Apabila pembetulan tersebut menyebabkan pajak penghasilan lebih dibayar, maka atas kelebihan tersebut dapat dikembalikan kepada wajib pajak setelah diperhitungkan dengan utang pajak lainnya. Cara melaksanakan kredit pajak luar negeri. Untuk melaksanakan pengkreditan pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri, wajib pajak wajib menyampaikan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan dilampiri 1. Laporan keuangan dari penghasilan yang berasal dari luar negeri. 2. Fotokopi surat pemberitahuan pajak yang disampaikan di luar negeri. 3. Dokumen pembayaran pajak di luar negeri. Penyampaian permohonan kredit pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri tersebut dilakukan bersamaan dengan penyampaian SPT tahunan PPh. Selanjutnya, angsuran PPh Pasal 25 Orang Pribadi dan Badan. Pengertian PPh Pasal 25. Pajak penghasilan Pasal 25 atau PPh Pasal 25 adalah pembayaran pajak atas penghasilan secara angsuran setiap bulannya.
Angsuran pembayaran pajak yang merupakan PPh pasal 25, tujuannya adalah untuk meringankan beban wajib pajak, mengingat pajak yang terutang harus dilunasi. Cara menghitung besarnya PPh pasal 25, besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan adalah sebesar pajak penghasilan yang terutang menurut surat pemberitahuan pajak tahunan pajak penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan 1. Pajak penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan pasal 23, serta pajak penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam pasal 22. 2. Pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24, dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. Beberapa masalah atau kasus untuk menghitung besarnya PPh pasal 25. 1. Angsuran bulanan untuk bulan sebelum batas waktu penyampaian SPT tahunan PPh. 2. Apabila dalam tahun berjalan diterbitkan SKP untuk tahun pajak yang lalu. Hal-hal tertentu untuk penghitungan besarnya angsuran PPh pasal 25, Direktur Jenderal Pajak diberi wewenang untuk menyesuaikan besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak dalam tahun berjalan apabila 1. Wajib pajak berhak atas kompensasi kerugian. 2. Wajib pajak memperoleh penghasilan tidak teratur. 3. SPT tahunan PPh tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan. 4. Wajib pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT tahunan PPh. 5. Wajib pajak membetulkan sendiri SPT tahunan PPh yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan. 6. Terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan wajib pajak. Selanjutnya contoh kasus perhitungan PPh pasal 25 orang pribadi dan badan. Yang pertama, contoh kasus wajib pajak orang pribadi. Pajak penghasilan yang terutang untuk tuan tablo berdasarkan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahun 2018 sebesar 50 juta. Pajak yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga serta yang terutang atau dibayar di luar negeri dalam tahun 2016 sebagai berikut. Pemotong PPh pasal 21 melalui pemberi kerja sebesar 15 juta rupiah. Pemotong PPh pasal 22 oleh pihak lain sebesar 10 juta rupiah. Pemotong PPh pasal 23 oleh penyelenggara kegiatan sebesar 2.500.000 rupiah. Pembayaran pajak di luar negeri sebesar 7.500.000 rupiah seluruhnya dapat dikreditkan sebagai PPh pasal 24. Angsuran bulanan PPh pasal 25 untuk tahun 2019 adalah PPh terutang berdasar SPT tahunan PPh tahun 2018 sebesar 50 juta rupiah. Kredit pajak tahun 2018 yaitu PPh pasal 21 15 juta, PPh pasal 22 10 juta, PPh pasal 23 2.500.000, PPh pasal 24 7.500.000. Total kredit pajaknya yaitu sebesar 35 juta rupiah. Dasar penghitungan angsuran yaitu sebesar 15 juta rupiah. Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak setiap bulan atau PPh pasal 25 dalam tahun 2017 adalah 15 juta dibagi 12 sama dengan 1.250.000 rupiah. 2. Contoh kasus wajib pajak badan. Pajak penghasilan yang terutang untuk PT AOMG Company berdasarkan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahun 2018 sebesar 125 juta rupiah. Pajak yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga serta yang terutang atau dibayar di luar negeri dalam tahun 2018 sebagai berikut. Pajak penghasilan yang dipungut oleh pihak lain, PPh pasal 22 sebesar 30 juta rupiah. Pajak penghasilan yang dipungut oleh pihak lain, PPh pasal 23 sebesar 15 juta rupiah. Pajak penghasilan yang dipungut di luar negeri sebesar 42.500.000 rupiah. Tetapi, berdasarkan ketentuan dapat dikreditkan PPh pasal 24 sebesar 40 juta rupiah. Pajak penghasilan yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain dan yang didirikan atau terutang di luar negeri tersebut untuk bagian tahun pajak yang meliputi masa 8 bulan dalam tahun 2018, angsuran PPh pasal 25 untuk tahun 2018 adalah PPh terutang berdasarkan SPT tahunan PPh tahun 2018 sebesar 125 juta rupiah.
Kredit pajak tahun 2018, PPh pasal 22 sebesar Rp30 juta, PPh pasal 23 sebesar Rp15 juta, PPh pasal 24 sebesar Rp40 juta. Total kredit pajak yaitu sebesar Rp85 juta. Dasar penghitungan angsuran sebesar Rp13.500.000. Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak setiap bulan atau PPh pasal 25 dalam tahun 2019 adalah 40 juta dibagi 8 sama dengan Rp1.250.000. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.